Фенди Гуччи, Прада, Луи, на мне только Фенди худи. Динди, мне звонят из улиц, перестань липнуть. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenia Chandrika dan teman saya Aras Niwayan. Kami dari program studi S1 Akuntansi Universitas Respati Yogyakarta. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang analisis time series. Data statistik berdasarkan perspektif waktu itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu cross selection, data yang tidak menggunakan waktu. Yang kedua time series, data yang berbasis waktu. Deret berkala atau time series. Suatu deret berkala merupakan suatu himpunan observasi di mana variabel yang diukur dalam urutan periode waktu, misalnya tahunan, bulanan, triwulan, dan sebagainya. Tujuan dari metode deret berkala adalah menemukan pola data secara historis dan mengekstrapolasikan pola tersebut untuk masa yang akan datang. Peramalan didasarkan pada nilai variabel yang telah lalu atau peramalan kesalahan masa lalu. Time series trend itu ada 4. Yang pertama trend dibagi menjadi 4. Semi abstract, metode kuadratis, mapping abstract, least square. Siklus, musim, yaitu ada di bawahnya ada indeks. Selanjutnya irregular. Komponen deret berkala, komponen trend, mempromosikan suatu perubahan dari waktu ke waktu cenderung naik turun. Tren biasanya merupakan hasil perubahan dalam populasi atau penduduk, faktor demografi, teknologi, dan minat konsumen. Komponen skill, mempresentasikan rangkaian titik-titik dengan pola siklis, penggerakan secara siklis atau naik turun, di atas atau di bawah garis tren dalam kurung waktu 1 tahun. Komponen deret berkala, komponen musim, mempresentasikan pola berulang dengan durasi kurang dari 1 tahun dalam suatu deret berkala. Pola durasi dapat berupa jam atau waktu yang lebih pendek. Komponen tak beratur, mengukur simpangan nilai deret berkala sebenarnya dari yang diharapkan berdasarkan komponen lain. Hal tersebut disebabkan oleh jangka waktu yang pendek dan faktor yang tidak terantisipasi yang dapat mempengaruhi deret berkala. Komponen time series memiliki ada 4 gambar. Yang pertama itu tren, gerakan musim, gerakan skill, gerakan tak teratur. Metode analisis tren yang pertama, metode semi rata-rata, membagi data menjadi 2 bagian, menghitung rata-rata kelompok 1 yaitu disebut K1 dan kelompok 2 disebut K2. Menghitung perubahan tren dengan rumus yaitu B sama dengan K2 dikurang K1 dibagi tahun dasar K2 dikurang tahun dasar K1. Merumuskan persamaan tren Y sama dengan A ditambah BX. Ini ada contoh metode semi rata-rata di mana ada tahun, pelanggan, rata-rata,
nilai X tahun dasar 2007, nilai X tahun dasar 2010. Ini Y tahun 2007 sama dengan 4,93 ditambah 0,58. 4,93 didapat dari K1 2007 dari kolom rata-rata 0,58 X itu dapat dari K2 2010 6,7 dikurang K1 2007 5,0, hasilnya 0,8 X. Y tahun 2010 sama dengan 6,67 tambah 0,58 X. Cara pencariannya sama kayak 2007. Selanjutnya B 6,67 dikurang 4,93 dibagi 2010 2007 sama B sama dengan 0,8. B sama dengan 6,67 yaitu didapat dari kolom rata-rata K2 2010 dikurang kolom rata-rata K1 2007 4,93. Mapping approach, upaya untuk memuluskan data sebuah time series sehingga faktor skill, musiman dan random bisa dihilangkan atau diminimalisasi dampaknya, sehingga pada akhirnya dapat sebuah tren data. Rata-rata data yang dipengaruhi sebelum dan sesudahnya secara terbatas agar data menjadi lebih smooth atau landai. Rata-rata data untuk tahun periode yang saling sambung menyambung antar data time series. Ini ada rumus MAN sama dengan jumlah data awal sampai akhir untuk tahun periode. Metode penghalusan dalam peramalan kurang L. Rata-rata bergerak tertimbang. Weight mapping approach melibatkan penimbangan untuk setiap nilai data dan kemudian menghitung rata-rata penimbang sebagai nilai peramalan. Contoh, rata-rata bergerak tertimbang 3 periode dihitung sebagai berikut. FT ditambah 1 sama dengan W1 dalam kurung YT dikurang 2 ditambah W2 dalam kurung YT dikurang 1 ditambah W3 dalam kurung YT, di mana jumlah total penimbangan nilai W sama dengan 1. Penghalusan eksponensial. Metode penghalusan dalam peramalan eksponensial merupakan kasus khusus dari metode rata-rata bergerak tertimbang, di mana penimbang dipilih hanya untuk observasi terbaru. Penimbang yang diletakkan pada observasi terbaru adalah nilai konstanta penghalus. A. Penimbang untuk nilai data lain dihitung secara otomatis dan semakin lama periode waktu suatu observasi nilainya akan lebih. Oke, selanjutnya kita lanjut ke metode perhitungan variasi musim. Di sini metode perhitungan variasi musim dibagi menjadi 3, yaitu metode rata-rata sederhana,
metode rata-rata dengan tren, dan metode rata-rata bergerak. Metode rata-rata sederhana asumsi bahwa pengaruh tren dan siklus yang tidak beraturan, tidak besar, dan tidak dapat dianggap tidak ada. Indeks musim di sini mempunyai rumus yaitu rata-rata per kuartalan dikali 100 dan dibagi rata-rata total. Berikut adalah contoh kasus data tingkat produksi dalam 3 kuartal yang diambil dari salah satu situs yang ada di Google. Di sini kasus pada tingkat produksi dalam 3 kuartal meliputi tahun produksi padi dan triwulan. Di sini bisa kita lihat bahwa ada 7 tahun yaitu dihitung dari 2001, 2002. Oke, berikut adalah contoh kasus data tingkat produksi dalam 3 kuartal. Di sini meliputi tahun produksi padi per ton, triwulan, dan di sini kita bisa lihat ada tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, dan 2006. Produksi tonnya sendiri yaitu 63, 77, 75, 82, 89, dan 90. Di sini untuk produksi padi triwulan 1, 2, dan 3 itu dijumlahkan semuanya. Dan untuk total dari produksi ton itu 476, dan untuk triwulan 1 171, yang kedua 175, dan yang ketiga 130. Di sini rata-ratanya yaitu 79,33. 79,33 itu diperoleh dari 476 dibagi 6. 6 itu kita dapat dari 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, dan 2006. Itu ada 6 tahun. Yaitu makanya 476 itu dibagi 6 dan ketemu hasilnya 79,33. Dan untuk yang 26,50 begitu juga. Oke, next kasus data tingkat produksi dalam 3 kuartal, yaitu menentukan indeks musim. Bulan ke-1 yaitu 28,50 dikali 100 dibagi 26,44 yaitu 107,79. Kita dapat 28,50 itu kembali lagi ke contoh kasus yang tadi, yaitu ada 28,50 itu diperoleh dari rata-rata bulan ke-1. Untuk bulan kedua sama saja, kita balik lagi ke contoh kasus yang di sebelahnya, yaitu dapat 29,17 dikali 100. Untuk bulan ketiga yaitu 21,67 diperoleh dari rata-rata triwulan ketiga. Oke. Sini rata-rata total setiap triwulan yaitu 120 dibagi 3 sama dengan 40 ton. Maka untuk mencari target triwulan yaitu sama dengan indeks musim dikali rata-rata total dibagi 100. Oke, untuk kasus ini untuk menentukan target per triwulan yaitu bulan ke-1, kedua, dan ketiga yaitu 107,79 dikali 40. 107,79 itu diperoleh dari hasil indeks musim yang ada di kasus sebelah. Dan untuk 40-nya itu yaitu rata-rata total setiap triwulan yaitu 40 ton. Maka di sini 107,79 dikali 40 dan bagi 100 yaitu 43,75
43.116 ton. Begitu juga untuk kedua dan ketiga. Oke, selanjutnya metode rata-rata dengan tren. Suatu metode rata-rata yang disesuaikan dengan tren. Perbandingan antara nilai data asli dengan nilai tren. Rumusannya adalah indeks musim sama dengan nilai data asli dikali 100 dan dibagi nilai tren. Untuk metode rasio rata-rata bergerak, suatu metode yang dilakukan dengan cara membuat rata-rata bergerak. Indeks musim rasio rata-rata bergerak, yaitu rumusnya indeks musim sama dengan nilai rasio dikali faktor koreksi. Berikutnya ada analisa variasi siklus. Variasi siklus suatu perubahan atau gelombang naik dan turun dalam suatu periode dan berulang pada periode lain. Dalam perekonomian mengalami gelombang siklus, yaitu resesi, pemulihan, ledakan bom, dan krisis. Yang ini mempunyai periode disebut lama siklus. Oke, untuk indeks siklusnya komponen data berkala yang di kotak hijau sebelahnya itu keterangan dari Y, T, S, C, dan I. Di mana Y, T, dan S diketahui, maka CI diperoleh dengan cara Y dibagi S sama dengan T dikali C dikali I. T dikali C dikali I adalah data normal, maka unsur tren dikeluarkan. C kali I sama dengan T, CI dibagi T. Berikutnya analisa gerak dan beraturan. Gerak tak beraturan atau irregular movement, yaitu suatu perubahan, kenaikan, dan penurunan yang tidak beraturan, baik dari sisi waktu dan lama dari siklusnya. Penyebab gerak nggak beraturan yaitu perang, krisis, bencana alam, dan lain-lain. Selanjutnya, indeks gerak tak beraturan. Untuk komponen data berkala sudah diketahui. Y sama dengan T kali S kali C kali I. CI sama dengan faktor siklus. C sama dengan siklus, maka I sama dengan CI dibagi C. Berikut sedikit penjelasan dari kami. Apabila kurang Oke, berikut sumber dari PowerPoint yang kami jelaskan. Jika ada yang belum jelas atau ada kekurangan dari penjelasan kami, Anda bisa mengunjungi link yang ada di PowerPoint kami. Oke, saya Fenia Chandrika dan teman saya Aras Niwayan mengucapkan terima kasih. Enjoy your day and have fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Gonna make you my numero uno. Sweet, 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 sweet.